kembali kami sampaikan bahwa terkait dengan pelaksanaan Kumur ini di jenjang SMP sudah menunjukkan hasil yang luar biasa, dan kami berharap fasilitasi Bapak Ibu Kepala Sekolah untuk terus memfasilitasi anak-anak di dalam mengembangkan potensi dan talenta anak-anak ini untuk terus dilaksanakan. Pemerintah sudah menyiapkan anggarannya yang cukup bagi seluruh satuan pendidikan melalui pemberian alokasi dana BOS dan BOS daerah, bantuan operasional sekolah, baik yang berasal dari pusat maupun daerah, untuk dikelola sedemikian rupa dalam rangka memfasilitasi anak-anak kita serta didik SMP untuk senantiasa mengembangkan potensi yang dalam hal apapun, baik itu sains, olahraga, seni, penelitian, dan seterusnya. Makanya kami dari bidang pembinaan SMP senantiasa mengingatkan dan menyerukan kepada seluruh kepala satuan pendidikan untuk memberikan ruang kepada peserta didik terkait dengan seluruh potensi dan talenta yang dimiliki oleh peserta didik untuk difasilitasi di dalam ajang perlombaan ataupun hal-hal lain. Tidak hanya yang perlombaan yang dilaksanakan di tingkat daerah, kabupaten, tapi juga di tingkat nasional. Misalnya hari ini ada kompetisi penelitian siswa Indonesia. Kita ada beberapa satuan pendidikan yang mengikuti perlombaan itu sampai ke tingkat nasional, dan hari ini mereka sedang berproses itu, dan kita cukup bangga. Dan satu lagi yang sebagai kebanggaan kami dari Dinas Pendidikan terkait dengan cabang lomba Gala Siswa Indonesia, sejak pertama kali diluncurkan di tahun 2018, peserta didik Kabupaten Kota Waringin Timur selalu mewakili Provinsi Kalimantan Tengah untuk bertanding di tingkat nasional. Dan kita berharap dan mohon doa restu kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kota Waringin Timur, mudah-mudahan di tahun ini kita bisa kembali mewakili Provinsi Kalimantan Tengah di dalam ajang Gala Siswa Indonesia yang di tingkat nasional. Dan begitu juga di cabang lomba lain. Amin, Pak. Untuk selanjutnya lagi ya. Dengan capaian-capaian tersebut, dan alhamdulillah banyak yang sudah secara real dan juga secara realistis sudah dicapai. Bagaimana saja atas tindak-tindak lanjut yang akan Bapak lakukan dan fasilitasikan atas capaian dan juga hambatan yang sudah ditemui tersebut? Baik, sebagai tindak lanjut pelaksanaan kurikulum merdeka di tingkat Kabupaten Kota Waringin Timur tahun ini, kembali salah satu sekolah kita mewakili Provinsi Kalimantan Tengah di dalam kegiatan Festival Kurikulum Merdeka, yaitu anak-anak dan juga ada orang tua, yaitu dari SMP Negeri 1 Sampit yang akan ikut di dalam kegiatan Festival Kurikulum Merdeka di tingkat nasional. Di kedepannya untuk kegiatan Kurikulum Merdeka kami akan dorong untuk senantiasa ini dilanjutkan, dan terkait dengan evaluasi tentu selalu ada evaluasi dalam setiap program. Evaluasi itu akan kita diskusikan, kemudian kita sampaikan ke pemerintah daerah untuk dicarikan solusi bersama. Kemudian tentu di dalam setiap program itu butuh dukungan anggaran yang cukup. Kami sudah mencoba untuk menganggarkan anggaran yang cukup di dalam rangka peningkatan kompetensi para pendidik dan tenaga pendidikan yang ada di Kabupaten Kota Waringin. Kita sudah siapkan anggaran itu. Tinggal bagaimana kemudian Bapak Ibu guru untuk secara aktif mengikuti berbagai kegiatan, baik itu workshop, lokakarya, yang segala macamnya yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan. Kegiatan-kegiatan ini tentu bertujuan untuk senantiasa mengembangkan potensi dan kemampuan Bapak Ibu guru kita. Karena Bapak Ibu guru ini yang akan menjadi ujung tombak di dalam upaya mereka mendampingi peserta didik, kemudian memfasilitasi peserta didik terkait dalam pengembangan potensi dan talenta yang dimiliki oleh peserta didik. Dan ini menjadi penting karena dengan adanya kurikulum merdeka,
tugas Bapak Ibu guru itu bagaimana memfasilitasi, mendampingi anak-anak, mendampingi peserta didik terkait dengan minat bakat mereka. Mereka sukanya apa sih? Nah, sekarang Bapak Ibu guru tugasnya adalah mendampingi. Misalnya siapa tadi, Axel ya. Axel sukanya apa sih? Sukanya podcast. Nah, tugas sekolah, tugas Bapak Ibu guru mendampingi Axel bagaimana supaya talenta yang dimiliki Axel ini terus tumbuh dan berkembang. Dengan adanya kurikulum Merdeka sekarang kan tidak mewajibkan pada peserta didik untuk pintar semuanya, tidak. Kalian sukanya apa sih? Nah, difasilitasi nih oleh pemerintah gitu ya. Nah, kita di Dinas Pendidikan menyediakan wadah itu untuk Bapak Ibu guru yang berupa workshop, berupa lokakarya untuk mengembangkan potensi mereka, karena ketika mereka berhadapan dengan peserta didik, mereka harus siap dengan kemauan anak-anak ini tadi. Mereka maunya kemana sih? Nah, tinggal diarahkan, difasilitasi. Sehingga kita berharap dengan program-program yang sudah disiapkan oleh Dinas Pendidikan, Bapak Ibu guru itu secara proaktif untuk mengikuti program-program tersebut. Sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat ketika menitipkan anaknya di sekolah gitu ya, itu bisa terjalan ke depan. Karena memang kita menyadari bahwa dinamika, problematika, permasalahan yang mungkin akan dihadapi peserta didik di masanya nanti tentu berbeda dengan persoalan yang ada hari ini. Mungkin seperti itu. Atas tindak-tindak lanjut tersebut dan juga atas sebutan Bapak untuk mengasah dan mengembangkan kemampuan dan talenta dalam murid, saja salah satu sarana yang dapat digunakannya itu bisa melalui lomba-lomba ya Pak? Betul. Jadi atas lomba-lomba yang sudah diadakan bagi murid jenjang SMP dan juga dari pelaksanaan kurikulum Merdeka, bagaimana penilaian Bapak jika ditinjau juga dari pemerataan kualitas pembelajaran bagi murid SMP? Oh ya, terima kasih, saya tadi lupa. Hari ini salah satu peserta Olimpiade Sains Nasional yang akan mengikuti perlombaan di tingkat provinsi itu diikuti oleh salah satu peserta didik yang berasal dari Kecamatan Antangkalang. Kecamatan Antangkalang itu letaknya kurang, kalau kita menggunakan perjalanan darat dari Kota Sampit ini kurang lebih perlu waktu 6 jam. Artinya apa? Tentu pemenuhan sarana prasarana tidak sebaik yang ada di Kota Sampit terkait dengan satuan sarana prasarana di satuan pendidikan. Tapi harus mengakui, walaupun pemerintah daerah setiap tahun berusaha untuk senantiasa melakukan pemerataan sarana prasarana, tapi dengan keterbatasan anggaran tentu harapan itu belum bisa kami penuhi sepenuhnya, tapi kami senantiasa berusaha. Nah, terkait dengan pemerataan kualitas pendidikan, dengan adanya salah satu peserta didik yang ikut serta mewakili Kabupaten Kota Waringin Timur ke tingkat provinsi, ini menunjukkan bahwa kualitas pendidikan yang baik itu tidak hanya ada di satuan pendidikan yang ada di Kota Sampit, yaitu di Kecamatan Baamang, Ketapang. Nah, indikator keberhasilan kurikulum Merdeka itu bisa kita lihat dari situ, bahwa ketika ada salah satu peserta didik yang bukan berasal dari sekolah yang ada di kota, yaitu Kecamatan Baamang dan Ketapang, tapi berasal dari Kecamatan Antangkalang, Telaga Antang, dan kecamatan lainnya yang dalam tanda kutip dikatakan dari hulu, tapi mereka mampu bersaing. Nah, jadi kita tahun ini untuk peserta Olimpiade Sains itu dari mata pelajaran matematika ada 5 orang yang akan mewakili provinsi, dari mata pelajaran IPS ada 5 dan IPA 5 orang, dan salah satu dari utusan Kabupaten Kota Waringin Timur itu yang Bapak sebutkan tadi berasal dari Kecamatan Telaga Antang, dari Kecamatan Telaga Antang yang juga lokasinya cukup jauh dari Kota Sampit. Nah, ketika mereka mampu hadir mewakili Kabupaten Kota Waringin Timur untuk bersaing di tingkat provinsi, tentu ini sebagai salah satu indikator
bahwa pemerataan kualitas pendidikan di Kabupaten Kota Waringin Timur hari ini sudah mulai terjadi. Dan kami sangat berharap pemerataan kualitas pendidikan ini terus terjadi di setiap tahunnya. Dan harapannya adalah kepada Bapak Ibu guru, mari fasilitasi anak-anak kita. Jangan berpikir kami ini dari desa tidak akan mungkin mampu bersaing dengan anak-anak yang di kota. Nah itu harap disingkirkan pemikiran seperti itu, karena hari ini terbukti anak-anak kita gitu ya. Dan untuk pemain sepak bola adalah siswa Indonesia, salah satu yang akan mewakili Kabupaten Kota Waringin Timur ke tingkat provinsi berasal dari Kecamatan Parenggian, ada juga. Sehingga dari beberapa yang Bapak sampaikan tadi itu sudah menjadi bukti yang nyata di hadapan kita bahwa kualitas pendidikan di Kabupaten Kota Waringin Timur sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan mulai memperlihatkan pemerataan. Dan ini tentu tidak terlepas dari dukungan pemerintah dan pemerintah daerah dan tidak lupa dukungan dari orang tua. Oleh karenanya di dalam kesempatan yang berbahagia ini kami ingin menyampaikan kepada seluruh Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu guru, dan juga kepada orang tua siswa, mohon untuk senantiasa memberikan ruang, memberikan wadah, memberikan kesempatan kepada peserta didik kita dimanapun berada di Kabupaten Kota Waringin Timur ini untuk mengembangkan potensinya. Jangan minder duluan, ya. Harus optimis, percaya diri, karena kita harus belajar dari segala keterbatasan yang kita miliki. Selama kita punya niat, punya daya juang yang tinggi, keberhasilan itu pasti bisa kita gapai. Gitu. Saja Pak, sesuai juga dengan kewenangan Bapak sebagai kepala bidang SMP ya. Hal-hal penting yang perlu disampaikan ke guru, murid, ataupun untuk orang tua murid pada sekolah-sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka. Kira-kira apa saja Bapak? Kepada Bapak Ibu guru, kepada orang tua siswa, juga kepada peserta didik, dalam kesempatan yang baik ini sekali lagi kami dari Dinas Pendidikan berpesan kepada Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, senantiasa tingkatkan kualitas diri. Tidak hanya Bapak Ibu guru, Bapak Ibu, kepada peserta didik juga harus senantiasa mengembangkan diri, karena sarana untuk mengembangkan diri hari ini itu cukup luas, terbuka lebar. Orang mengatakan hari ini itu dunia terbuka. Dengan adanya sarana gadget, kita bisa mengakses seluruh informasi dimanapun kita berada, kapanpun kita. Oleh karenanya, dalam kesempatan baik ini saya mengajak seluruh komponen masyarakat, seluruh komponen bangsa, mari kita sama-sama bersama mendukung penerapan kurikulum merdeka yang hari ini sudah menunjukkan kualitasnya, yang sudah menunjukkan kebermanfaatannya tidak hanya bagi Bapak Ibu guru, tapi kepada seluruh peserta. Begitu juga kepada orang tua, wali siswa, kami dari Dinas Pendidikan berharap betul kepada orang tua untuk senantiasa memberikan ruang, memfasilitasi anak-anak kita untuk senantiasa belajar. Sebentar lagi akan dilaksanakan penerimaan peserta didik baru, baik itu jenjang SD, SMP, SMA, juga PAUD. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Kota Waringin Timur, mari kita fasilitasi anak-anak kita untuk tetap bersekolah, melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Karena hari ini
hampir semua persoalan yang mungkin dihadapi oleh orang tua siswa di dalam upaya untuk menyekolahkan anaknya sudah mendapat fasilitas yang cukup dari pemerintah. Bagi yang kurang mampu, pemerintah sudah menyiapkan program Indonesia Pintar sebagai salah satu bentuk bantuan pemerintah dalam dunia pendidikan. Begitu juga pemerintah daerah Kabupaten Kota Waringin Timur sedang menyiapkan beberapa program beasiswa untuk anak-anak kita yang mungkin akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Kita sudah siap, pemerintah daerah sudah. Sehingga menurut saya hampir tidak ada alasan untuk memfasilitasi anak-anak kita untuk terus bersekolah. Karena saya harus mengatakan begini, dengan bersekolah tidak menjamin kehidupan seseorang akan lebih baik. Saya ulangi kembali, dengan bersekolah tidak menjamin kehidupan seseorang untuk menjadi lebih baik. Tapi dengan bersekolah, dengan pendidikan akan membuka peluang untuk seseorang mendapatkan hidup yang lebih baik. Oleh karenanya, sekali lagi saya mengajak kepada seluruh komponen masyarakat, mari kita bersama-sama bergandengan tangan untuk mewujudkan kualitas pendidikan yang semakin baik dari hari ke hari. Karena memperbaiki kualitas hidup, memperbaiki taraf hidup kita tidak bisa lepas dari bagaimana kualitas pendidikan. Kita bisa melihat di dunia luar, ketika suatu negara memiliki kualitas pendidikan yang baik, cenderung kesejahteraan masyarakatnya lebih baik. Oleh karenanya, saya mengajak kembali lagi kepada semua kita, mari kita bersama-sama bergandengan tangan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan kita. Yang hari ini sudah baik, tentu kita berharap kualitas pendidikan dari hari ke hari semakin baik. Kenapa? Karena tantangan hidup sekarang sangat cepat perubahan. Oleh karenanya dibutuhkan kesiapan sumber daya manusia untuk menjawab seluruh tantangan yang ada di hadapan kita hari ini. Kehidupan global dengan segala perubahan yang begitu cepat tidak menunggu hari. Dalam hitungan menit pun pergerakan perubahan yang ada di muka bumi ini begitu cepat. Dan saya yakin dan percaya dengan semakin baiknya kualitas pendidikan kita, masyarakat Indonesia siap bersaing secara global di masa yang akan datang. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Jadi itu saja, dengan seperti kata Bapak tadi, dengan banyaknya perubahan yang terjadi juga, maka saja ada realisasi atau penyadaran dari Bapak atas pentingnya dukungan mitra dengan sekolah. Contohnya itu dalam berbagai program yang diterapkan, seperti program sekolah sehat Adiwiyata, sekolah aman, sekolah ramah, ataupun juga dengan pelaksanaannya P5. Jadi Bapak, untuk realisasi dan penyadaran tersebut, bagaimana saja dukungan mitra yang dilakukan Bapak atas program-program tersebut dan juga dengan program-program lainnya? Terkait dengan program kemitraan antara Dinas Pendidikan dengan beberapa elemen masyarakat saat ini sudah terjalin dengan baik. Bisa kita lihat di beberapa satuan pendidikan yang berada di sekitar perusahaan, baik itu perusahaan kelapa sawit atau perusahaan apa. Perusahaan-perusahaan itu saat ini senantiasa sudah memberikan bantuan CSR-nya kepada satuan pendidikan. Ada yang melalui program bantuan penghasilan, tambahan penghasilan untuk Bapak Ibu guru. Bahkan ada juga karyawan perusahaan yang diangkat oleh perusahaan menjadi guru, ditempatkan di sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Kota Waringin Timur. Begitu juga terkait dengan pemenuhan sarana prasarana. Tidak sedikit perusahaan-perusahaan besar yang ada di Kabupaten Kota Waringin Timur sudah memberikan sumbangsihnya yang cukup untuk sekolah-sekolah kita yang ada di Kabupaten Kota Waringin Timur. Walaupun mungkin belum semua, ya oleh karenanya dalam kesempatan ini
saya mengajak kembali lagi kepada seluruh elemen bangsa, baik itu masyarakat, perusahaan, dunia usaha, untuk mari kita sama-sama bergotong royong nih memperbaiki kualitas pendidikan kita terkait perusahaan-perusahaan besar yang mungkin ada di sekitar sekolah-sekolah yang jauh dari kota, bahkan yang di kota. Saya mengajak, marilah kita bersama-sama berinvestasi untuk dunia pendidikan kita. Karena begini, kalau kualitas sumber daya manusia kita baik, dunia usaha itu juga akan mendapat hasilnya. Ketika manusia Indonesia ini punya kualitas yang baik, tentu perusahaan itu juga akan mendapatkan imbal balik. Ketika misalnya para pekerja kita dengan kualitas pendidikan yang mumpuni bekerja di satu perusahaan, tentu akan ikut mendongkrak penjualan terkait dengan produknya misalnya. Mereka tidak perlu lagi mendatangkan karyawan dari luar. Kenapa? Ternyata kualitas sumber daya Indonesia kita sudah cukup dengan kebutuhan mereka, kebutuhan perusahaan, kebutuhan usaha. Tentu ini akan mempermudah mereka di dalam mengembangkan perusahaannya, meningkatkan kualitas produknya. Berangkatnya dari mana? Berinvestasinya di dunia pendidikan. Kalau pendidikan kita bagus, orang-orang keluaran dari sekolah, perguruan tinggi kan semakin bagus. Ketika mereka mencari pekerjaan di dunia usaha, perusahaan sudah tidak kecewa lagi. Kenapa? Karena kualitas manusia yang akan bekerja di perusahaan itu menjawab apa yang menjadi kebutuhan perusahaan, dan ini akan berimbas terkait terhadap produk yang akan dikembangkan oleh perusahaan itu, terkait produk yang dikembangkan oleh dunia usaha. Dan kalau barangnya semakin bagus, otomatis kan customernya semakin banyak yang belanja. Nah, semakin banyak pendapatan perusahaan kan enak. Tapi harus diawali dengan investasi di dunia pendidikan. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu yang berada di dunia usaha, perusahaan-perusahaan besar yang sudah turut serta bersama-sama kita di pemerintah daerah untuk berusaha meningkatkan kualitas pendidikan kita. Tidak hanya kualitas sarana prasarananya, tapi juga kualitas sumber daya manusia. Dengan mereka melakukan workshop, mungkin seminar tentang peningkatan kompetensi Bapak Ibu. Jadi dari banyak yang sudah kita bicarakan dan bincang di sini Pak, saja banyak positif, banyak mungkin halangan yang bisa dihadapi, dan juga program-program yang diselenggarakan oleh Bapak. Dan dari semua itu saya ingin nanya Pak, atas kesan dan pesan yang Bapak dapat dari memfasilitasi dalam memimpin dengan adanya kurikulum Merdeka ini, kira-kira apa saja yang Bapak, menurut pribadi Bapak ya, dapat ucapkan bagi para audiens yang berikutnya? Yang pertama, kesan terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka, kami berbangga karena menjadi bagian di dalam implementasi kurikulum Merdeka, dan kami sudah melihat secara nyata bahwa implementasi kurikulum Merdeka di satuan pendidikan, khususnya di Kabupaten Kota Waringin Timur, sudah memberikan multiple efek bagi anak-anak kita. Kenapa? Karena tidak hanya Bapak Ibu guru yang belajar, tapi seluruh elemen-elemen kita bergerak bersama untuk meningkatkan. Kemudian pesan saya yang pertama kepada seluruh Bapak Ibu guru, media pembelajaran untuk yang diperlukan di satuan pendidikan sudah tersedia di platform Merdeka Mengajar. Buka PMM-nya, belajar di situ. Kemudian yang kedua, selalu aktif di dalam proses peningkatan kualitas diri melalui
misalnya komunitas belajar, di situ kita bisa sharing sesama teman Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, saya berpesan kepada seluruh orang tua, Bapak Ibu guru, sekali lagi saya mohon dengan sangat fasilitasi anak-anak kita. Manusia itu unik, ya, setiap pribadi kita unik, memiliki talenta yang mungkin belum tereksplor dengan baik. Oleh karenanya, mari kita sama-sama fasilitasi anak-anak kita untuk mengembangkan potensi. Ingat, tantangan yang akan dihadapi anak-anak kita ke depan berbeda dengan tantangan yang kita hadapi hari ini. Supaya anak-anak kita siap dengan segala tantangan yang akan terjadi ke depan, kita harus membekali mereka dengan pendidikan yang cukup. Sekali lagi, tantangan yang dihadapi anak-anak kita ke depan berbeda dengan tantangan yang kita hadapi hari ini. Agar anak-anak kita siap menghadapi berbagai tantangan yang akan mereka hadapi di kemudian hari, siapkan mereka dengan investasi pendidikan. Ini tidak hanya menjadi catatan bagi orang tua, tapi catatan bagi seluruh elemen bangsa. Catatan untuk teman-teman kita di dunia usaha, catatan untuk kita yang ada di dunia birokrasi. Karena semakin bagus kualitas pendidikan anak-anak kita hari ini, akan mempengaruhi kualitas birokrasi kita ke depan. Dan itu menjadi penting untuk kita pikirkan dari hari. Dan saya berharap tugas PR ini tidak hanya menjadi PR Dinas Pendidikan, tapi menjadi PR seluruh elemen bangsa kita, siapapun itu. Kenapa? Karena anak-anak kita lah yang akan memegang estafet kepemimpinan kita ke depan. Estafet kepemimpinan di daerah, estafet kepemimpinan secara nasional. Supaya bangsa kita ke depan semakin bagus, daerah kita semakin bagus, ya kita harus berinvestasi. Salah satunya adalah di dunia pendidikan. Investasinya kepada anak-anak kita. Saya sering mengatakan, kalau kita nitip harta, ya nitip kekayaan kepada anak-anak kita, ya mungkin tidak perlu waktu yang lama untuk mereka menghabiskan. Tapi kalau kita investasikan pendidikan, ya, mengembangkan potensi yang ada di kepala mereka, ini akan menjadi investasi yang luar biasa dan tidak akan hilang, karena investasi pendidikan itu tidak bisa ditolak. Itu pesan saya kepada anak-anak, terutama semangat belajar, latih juga bagaimana kita bersosialisasi dengan kehidupan sosial. Tapi yang tidak kalah penting, Bapak berpesan khususnya kepada anak, tingkatkan ilmu pengetahuan. Tapi yang tidak kalah penting adalah pendidikan agama menjadi pondasi yang utama. Ya, itu yang menjadi utama. Karena orang pintar belum tentu, orang berilmu belum tentu beradab, tapi orang yang beradab pasti berilmu. Ya, jadi itu orang yang berilmu belum tentu beradab, tapi orang yang beradab sudah pasti berilmu. Jadi tunggu. Begitu Pak, dengan itu berakhir sesi Terima kasih juga atas perbincangan kita. Semoga dengan apa yang Bapak sampaikan, seperti kata Bapak tadi, kita tidak hanya menjadi orang yang berilmu, tapi juga yang berbakti. Karena saya juga ingat Pak dengan suatu pernyataan di mana seseorang yang bisa memancing, bila ia memberikan ikan kepada seseorang, maka untuk seketika dia kenyang. Betul. Tapi tentu dia akan lapar lagi. Tetapi bila kita memberikan dia ilmu, cara memancing dan cara menangkap ikan sendiri, maka ia bisa untuk seumur hidupnya bisa mengisi kemampuannya dan juga keinginan dia. Betul. Dengan itu Pak, saya berterima kasih atas waktu yang Bapak luangkan untuk bercerita, berbincang untuk sejenak saja.
Oleh karena itu, saya akhiri podcast ini. Baik. Saya Axel Giovanni, pembawa gelar bicara Kurmer Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Waringin Timur pada Sampet Expo tahun 2024, izin untuk menyindirkan diri. Terima Sign kasih untuk kesempatan yang diberikan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan terkait apa yang sudah kami sampaikan. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon maaf. Terus bekerja, terus berkarya. Yang tidak kalah penting adalah tetap hormat kepada Bapak Ibu guru, kepada orang tua, dan kepada yang orang-orang yang ya. Terima kasih Bapak sekali lagi, dan juga kepada teman-teman, bila ada salah kata atau kata yang tidak berkenan, maka saya juga sekaligus memberikan permintaan maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.